Sementara itu, aksi kriminal yang menewaskan artis Shandy Permana dengan tragis mulai menemui titik terang. Pasalnya, Nanang Irawan alias Nanang Gimbal yang sudah 3 hari buron pasca terbunuhnya Shandy akhirnya tertangkap juga. Dengan tertangkapnya Nanang hari Kamis kemarin, motif pembunuhan Shandy Permana yang selama ini masih menjadi misteri pun auto terkuak secara mengejutkan. Pasalnya, dari sidik pihak kepolisian terungkap bahwa Nanang tega menghabisi nyawa Shandy dengan banyak luka tusukan pisau dapur karena tersinggung dengan sikap almarhum. Yang diungkap Nanang melirik sinis dan meludah ke arahnya. Untuk motif daripada pelaku ataupun tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis. Modus operandi daripada si pelaku melakukan perbuatan yaitu dengan cara menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalang-halangi tersangka untuk menusuk, lalu tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis kiri korban sebanyak 1 kali. Enggak, itu makanya saya yang shock ya dengar katanya. Makanya banyak ini juga yang bilang ke saya, kok si pelaku menjelek-jelekan almarhum katanya. Banyak juga yang komplain karena katanya Om Shandy orangnya nggak seperti itu. Jangankan orang lain, saya aja istrinya saya nggak percaya kalau misalnya suami saya sinis sama sampai meludahi itu enggak. Karena saya tahu sifat sama karakter suami saya itu walaupun dia tegas tapi dia nggak berani seperti itu ya, karena dia masih punya etika. Karena dia selalu mengajarkan itu sama saya sama anak-anak. Masih dari hasil sidik kepolisian, Shandy Permana dan Nanang Gimbal memang sudah menyimpan dendam masalah lama sejak tahun 2024 lalu. Ironisnya, dendam lama tersebut berujung kematian tragis Shandy Permana yang berujung cerita dramatis tentang pelarian Nanang Gimbal pasca membunuh Shandy. Bagaimana tidak? Dikenal Gimbal, Nanang sengaja memangkas rambut gimbalnya yang panjang menjadi pendek tanpa gimbal agar tak dikenali oleh orang. Tak hanya itu, pasca membunuh Shandy Permana dan melarikan diri, Nanang menumpang dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain untuk bersembunyi jauh di kawasan Poris Banten, Jawa Barat. Tapi, sepandai-pandainya Nanang Gimbal menyamarkan diri, tapi akhirnya pelarian Nanang pun harus gagal jua. Nanang berhasil ditangkap oleh polisi saat sedang makan di sebuah warung makan. Dengar pelaku ditangkap ya ada rasa senangnya gitu kan. Akhirnya pelaku ketangkap. Mungkin untuk almarhum suami saya juga mungkin dia tenang gitu ya dengan melihat ini sudah ditangkap pelakunya kan. Tapi kalau untuk hukuman kan ya kita belum tahu ya seberapa lama. Kalau yang beredar kan 15 tahun, kalau untuk 15 tahun itu saya ya belum bisa nerima ya, karena 15 tahun ya buat saya terlalu sebentar ya, nggak adil gitu ya buat suami saya. Kita akan kawal kasus ini, mudah-mudahan nanti proses kan masih ada di persidangan nanti. Ya kita harapkan
hukumannya benar-benar sesuai lah ya, karena ini kan menghilangkan nyawa orang ya. Artinya penegakan hukum benar-benar harus tegak, jangan sampai hukum itu tajam di bawah tumbul di atas. Ya, kita kan kawal lah. Mudah-mudahan hakim akan bisa bijaksana, bisa benar-benar menentukan hukuman yang sesuai dari perbuatan dari pelaku ini. Ironis, hanya karena merasa tersinggung, Sandi Permana meludah ke arahnya. Nanang Gimbal pun tega menghabisi nyawa Sandi dengan tragis, yakni menghujam pisau dapur berkali-kali ke tubuh Sandi Permana. Atas perbuatan keji ini, Nanang Gimbal pun dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang secara mengejutkan mengandung ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebuah ancaman yang tak main-main, hingga membuat Nanang Gimbal yang pada hari Kamis kemarin untuk pertama kalinya dikuak di hadapan publik jadi tertunduk lesu. Selanjutnya, terhadap tersangka, kami persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman untuk pasal 338 KUHP yaitu maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Hukuman mati kalau nggak seumur hidup maunya. Tapi kan tadi juga kakak bilang kalau 15 tahun kan nanti takutnya dia keluar untuk Iya. Itu yang saya takutnya, kalau 15 tahun itu terlalu sebentar gitu kan. Karena kan kita nggak berasa tahu-tahu udah 15 tahun aja kan, nanti tahu-tahu dia masih dendam gitu kan sama almarhum. Jadi yang dicarinya istri sama anak-anaknya, itu yang saya takutin sampai sekarang. Yang saya lindungin itu anak-anak. Sosial media itu saya nggak ngelihat karena saya sudah shock ya ngelihat foto pelaku ya beredar udah di mana-mana, karena saya udah ngelihat foto pelaku aja udah langsung ingat gitu ke almarhum ya, ini orang ini yang udah ngabisin suami saya kan ya, ayah dari anak-anak saya gitu kan, setega itu dia pelaku.